فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan pengkajian kitab Fawaidul Fawaid oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pembahasan berkaitan dengan membuat hidup semakin hidup atau lebih hidup. Lanjutan dari tema sebulan lalu. Kita lanjut dari tema sebulan lalu. Dimulai dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Al-insanu muttarun ila naw'aini minal hayat. Manusia membutuhkan dua macam kehidupan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia membutuhkan dua macam kehidupan. Ringkasnya adalah pertama hayatul badan, yang kedua hayatul qalbi war ruh. Pertama kehidupan badan, dan kedua kehidupan hati dan rohnya. Jadi manusia membutuhkan dua macam kehidupan di dunia ini. Pertama hayatul badan, yang kedua hayat al-qalb war ruh. Kehidupan kalbu dan ruh. Ya. Jadi dua macam al-hayat, kehidupan. Ini manusia membutuhkannya. Dimulai dari hayatul badan dulu. Hayatul badanihi allati biha yudraku an-nafi' atau yudriku an-nafi' wad-dar. Kehidupan badannya, dengan itu dia dapat mengetahui yang bermanfaat dan yang membahayakan bagi tubuhnya. Ya, kehidupan badan yang mana badan ya bisa mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dan apa yang membahayakan bagi badan. Jadi untuk menstabilkan kehidupan badan, kita perlu tahu apa yang bermanfaat dan apa yang bermadarat bagi badan. Bukan hanya bermanfaat saja yang harus kita tahu, tapi apa yang bermadarat supaya kita jauhi badan kita darinya, atau jangan sampai termasukkan akannya. Wa yata'atsaru bima yanfa'uhu 'ala ma yadhurruh. Dan badan itu akan terpengaruh oleh apa yang bermanfaat baginya, dan juga apa yang bermadarat baginya, bisa terpengaruh badan itu. Wa mata naqasat fihi hadhihi al-hayatu nalahu min al-alami wad-dha'fi bihasabi dhalik. Maka jika naqasat fihi hadhihi al-hayat al-badaniyah, kehidupan badan ini ada kekurangan, maka dia akan merasakan apa? Al-alam wad-dha'f. Al-alam itu sakit, ad-dha'f kelemahan, sesuai dengan kadar kurangnya kehidupan tersebut. Taib, kita lanjutkan lebih detail tentang masalah hayatul badan ini. Apa yang bermanfaat bagi badan, maka itu akan
memperbaiki dan memperbagus kualitas kehidupannya, kehidupan badannya, dan apa yang bermadarat maka itu akan mengurangi kualitasnya, bahkan kadang-kadang bisa mengurangi atau menghilangkan fungsi salah satu dari anggota badan. Ya. Dan betapa efek positif maupun negatif terhadap badan ini juga akan berefek pada ruh. Kehidupan qalbu juga akan berefek. Sehingga perlu sekali seseorang untuk memperhatikan apa yang dia makan, apa yang diminum, bahkan apa yang dia pakai. Berefek pada kehidupan hatinya, berefek juga pada doa-doanya. Ya, Nabi SAW menyebutkan ada seseorang dalam keadaan payah, susah, ya, lusuh, lagi safar, kemudian menengadahkan tangannya ke langit, minta kepada Allah, ya Rabb, benar-benar doa sungguh-sungguh, tapi makanannya haram, minumannya haram, gizi asupannya haram, yang dia pakai juga haram. Maka kata Nabi apa? Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana orang kayak gini dijawab doanya? Lihat, ternyata apa-apa yang dikonsumsi menuju dalam badan, dalam tubuh, bahkan apa yang dipakai di tubuh, itu bisa juga berefek pada kehidupan hati dan juga bagaimana terjawabnya doa walaupun pakai hati. Ya, jadi hayat badaniyah ini penting juga. Maka ada hukum-hukum fikih berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian. Ya, jadi tidak bisa diremehkan. Maka kita harus belajar semuanya. Harus belajar untuk menggapai kehidupan badan yang sesuai syariat, yang benar. Ada manfaat dan ada madarat yang bisa menyentuh tubuh kita atau masuk ke dalam tubuh kita, dan semua dari itu ada sisi syariat yang mengaturnya. Ada poin-poin syariat yang mengaturnya. Bukankah Nabi SAW juga pernah mengatakan tidak ada yang lebih berhak untuk bagi daging atau bagi daging yang tumbuh dari yang haram, kecuali apa? Berhaknya neraka, api neraka. Syekh lihat, ini kan berkaitan dengan makanan, kemudian berkaitan dengan pencernaan menjadi daging. Itu pun nanti ada hisabnya dan ada ancamannya jika itu dari yang haram. Dan betapa sekarang manusia banyak yang memperhatikan soal raganya, baik dengan olahraga atau dengan diet atau memakan makanan sehat dan seterusnya. Ya, jadi ada healthy foods misalnya, makanan sehat yang umumnya sekarang lebih mahal daripada makanan olahan buatan yang ada di mana-mana. Healthy food itu mahal. Ya. Mahal maksudnya kalau tidak bikin sendiri di rumah, beli di luar, itu jarang dan mahal, langka dan mahal. Ini sesuatu yang bukan hanya di Indonesia. Bahkan ini dikeluhkan juga oleh orang-orang barat. Sekarang rata-rata makanan olahan, awetan dan semisalnya, yaitu ada madarat bagi tubuh, apalagi jika terlalu sering. Nah, udah memperbaiki kualitas badannya dengan makan makanan healthy food dan menghindari makanan junk food dan makanan olahan dan seterusnya. Namun ternyata Islam tidak cukup di masalah ini saja, melainkan dari mana Anda mendapatkan makanan healthy food itu, dengan uang hasil apa Anda mendapatkan makanan healthy food itu. Kemudian seseorang ketika dia makan pun apakah baca bismillah atau tidak. Kalau tidak baca bismillah maka berserikat dengan syaitan. Seorang muslim dalam melakukan suatu perbuatan walaupun cuma makan minum, itu tinjauannya itu begitu luas. Tidak hanya sebatas makan, minum, selesai. Sebagian mengatakan you are what you eat, gitu kan? Kamu adalah apa yang kamu makan. Jangan diri di situ, jangan di situ. Ya, oke. Kirain mau salat di depan kamera, ya.
Ya udah, biarin nanti kalau misalnya udah agak ini nanti Anda minta majuan. Oke. Yang hakikatnya kita ini adalah you are more than what you eat. Engkau lebih dari apa yang engkau makan. Artinya yang kita makan betul. Ya kalau misalnya itu kebaikan makanannya healthy food, maka insya Allah berimpact pada tubuh kita dengan baik insya Allah. Kalau kita makan yang buruk-buruk, maka juga akan berimpact pada tubuh kita. Dan juga karakter hewan yang mungkin dimakan itu juga akan memiliki efek pada tubuh kita. Itu juga dibahas oleh para ulama, ahli fikih juga di kitab-kitab mereka. Tetapi ada yang lebih dari itu, bahwasanya Anda lebih dari apa yang Anda makan. Iya, Anda lebih dari apa yang Anda makan. Karena makanan itu bisa juga selain membentuk, makanan itu membentuk akhlak, betul. Ada sisi membentuk akhlaknya, tapi adab makan, dari mana harta didapatkan untuk mendapatkan makanan, itu juga akan memiliki impact yang besar pada bagaimana ke depannya tubuh kita, akhlak kita, mindset kita, fikiran kita dan seterusnya. Itu akan berimpact pada itu semua. Maka al-hayat al-badaniyah ini memang dia raga, jasad. Tapi jangan pikir bahwasanya Islam itu tidak memiliki porsi yang besar dalam mengatur hal seperti ini, karena semua ini tidaklah nanti pemilik raga ini melangkah di hari akhir nanti kecuali akan ditanya beberapa hal, di antaranya dari mana engkau mendapatkan dan untuk apa engkau spending harta tersebut. Makanan dari mana didapat? Ya, dan ketika dapat energi dengan protein yang cukup, karbohidrat yang cukup dan seterusnya, untuk apa kamu gunakan energi tersebut? Ya subhanallah. Maka seorang mukmin muslim itu hendaknya dia menjadi seorang yang smart, yang meninjau amalan-amalannya dari sisi syariah dengan beberapa ilmu yang dia fahami dan dia punya. Tapi kemudian ketika kehidupan badan ini kurang karena makanan yang tidak sehat misalnya, atau mungkin ada musibah yang menimpanya, atau mungkin badan ini terkena efek psikis seperti depresi, stres, tekanan batin dan seterusnya, maka kehidupan badan ini akan mendapatkan al-alam wa dha'f, yaitu al-alam rasa sakit, ad-dha'f kelemahan. Ya, bisa juga kurang berfungsinya sebagian anggota tubuh, bahkan tidak berfungsi mungkin, atau bahkan diamputasi kemudian. Nah, betapa banyaknya orang yang baru sakit sedikit, maka seluruh jasadnya itu kemudian merasakannya. Yang kata Nabi SAW, seorang muslim terhadap muslim lainnya seperti apa? Satu badan. Yang kalau misalnya ada satu bagian badan yang sakit, maka seluruh badan itu bisa merasakannya sampai begadang, sampai tidak bisa tidur gara-gara ada satu bagian tubuh yang sakit. Nah, sekarang sebagian dari manusia atau kebanyakan manusia, banyak manusia, ketika ada bagian tubuhnya yang sakit, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memberikan efek pada hatinya dan menuju keputusasaan karena tidak punya iman. Tidak punya iman. Betapa adanya orang yang sakit badannya kemudian semakin kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan juga dan memberikan kita pelajaran bahwasanya iman, yaitu hayat ruhaniyah, kehidupan rohani, kehidupan qalbu itu sangat vital dan penting ketika badan atau sebagian anggota tubuh kita mengalami rasa sakit ataupun kelemahan. Penting sekali. Maka coba rasakan ketika lagi sakit, maka jangan jauh dari Allah, melainkan zikir dan berpikir bahwasanya ini semua menjadi penggugur dosa. Itu tidak ada pada orang kafir. Tidak ada pada orang yang jauh dari Allah walaupun dia muslim. Sebagiannya malah justru suudzon sama Allah. Bukannya kembali kepada Allah, bukannya istighfar, bukannya husnudzon sama Allah, malah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kehidupan qalbu dan imannya untuk memberikan atau untuk berperan dalam menetralisir qalbu ketika sedang menghadapi penyakit badan.
Nabi SAW melarang kita untuk mencela huma. Huma itu apa? Demam. Karena di balik demam itu ternyata ada pengguguran dosa-dosa. Lihat bagaimana dikorelasikan antara tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dengan penyakit anggota tubuh. Dalam Islam seperti itu. Ya. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha illa kafarat bihi khati'atuh. Juga ada tambahan kemudian dalam riwayat, dalam redaksi hadis, yaitu walau kanat syaukah yushakuha, ya. Jadi tidak ada yang menimpa seorang muslim dari wasab atau nasab. Wasab itu rasa sakit sementara, keletihan yang sementara. Adapun nasab yaitu rasa sakit yang sifatnya permanen, terus menerus. Kemudian wala ham wala hazan. Ham itu adalah kegalauan tentang masa depan. Hazan, kesedihan tentang masa lalu. Wala gham, ketidakpastian akan sesuatu sehingga menjadi bahan pikiran. Wala adha, tidak pula suatu rintangan sekecil apapun. Hatta syaukata yushakuha, walaupun berupa duri kecil, rintangan yang menancapnya kecil. Illa kafarat bihi khati'atuh, melainkan akar gugur dosa-dosa dia. Gitu. Lihat bagaimana di sini ada korelasi antara sebagian penyakit badan atau sebagian ketergesekan psikis dengan gugurnya dosa. Nah, di sini penting untuk kita benar-benar paham. Bagi orang-orang yang sakit, maka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak sekali kaidah syar'iyyah dan metode Islam untuk membangun bukan self confidence, tapi membangun husnudzan pada Allah. Membangun kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun kesadaran bahwasanya ini semua bisa menggugurkan dosa dan mungkin akibat dari dosa-dosa. Membangun jembatan yang sempat terputus antara dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Membangun fikiran bahwasanya di balik dunia ini ada akhirat, sehingga segala kesulitan dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan bagaimana akhirat nanti. Ya, penting untuk patrikan di qalbu hal-hal seperti ini. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, walidzalika kanat hayatul maridi wal hazini wa sahibul hammi wal ghammi wal khawfi wal faqri wal dhulli duna hayatin man huwa bima'zilin 'an dzalik. Maka oleh karena itu, jika misalnya kita melihat ada orang yang sakit, yaitu kehidupan orang yang sakit, bagaimana kehidupan orang yang sakit, kehidupan orang yang hazin, yaitu orang yang sedih, kehidupan orang yang sahibul ham wal gham, orang yang penuh kecemasan, penuh ketakutan, al khauf, penuh rasa khawatir, dan juga al faqr, orang yang miskin, wal dhul, orang yang rendah. Itu kita lihat bagaimana kehidupan mereka, dan ya kalau kita lihat bagaimana tetangga kita, teman-teman kita, ya. Orang-orang yang misalnya sakit dengan orang yang sehat, komparasikan. Orang sakit pasti kadarnya lebih rendah, derajatnya lebih rendah, kualitas hidupnya, umumnya begitu. Orang yang mahzun, orang yang hazin, yaitu orang yang sedih, pasti kadar hidupnya lebih rendah daripada orang yang sedang berbahagia. Sahibul ham, al-gham, orang yang galau, yang banyak pikiran. Al-khawf, orang yang lagi ketakutan, orang yang lagi fakir, yaitu orang yang lagi miskin. Wal-dhul, orang sahibul dhul, yaitu orang yang dihinakan, direndahkan. Itu rata-rata kualitas hidupnya lebih rendah daripada orang yang Allah Ta'ala berikan afiah dan pembebasan dari semua hal ini. Kita sebutkan di sini ada beberapa hal. Al-marad, penyakit. Al-mahzun, yaitu orang yang sakit, orang yang sedih. Al-marad, al-hazan, al-ham. Al-ham itu kegalauan akan masa depan. Kemudian al-gham, pikiran yang membayang-bayang.
Kemudian al-khauf, kekhawatiran, ketakutan. Al-faqr, kekurangan, kemiskinan, kefakiran. Az-zul, kerendahan di mata masyarakat. Ada 7 model yang Ibnu Qayyim sebutkan di sini. Manapun itu kita, dimanapun dari 7 ini, kita akan dapatkan bahwasanya orang yang dibebaskan dari semua ini itu orang yang disebut mu'afa, yaitu orang yang didapatkan afiyah, yaitu keselamatan dan pembebasan yang sangat baik, sangat indah. Sekarang coba ketika Anda lagi duduk di majelis ini, Anda antum, umahat juga di atas, lagi pada duduk sekarang. Apakah Anda sedang sakit? Apakah Anda sedang sedih? Apakah Anda sedang galau? Apakah Anda sedang dibayang-bangi pikiran tertentu? Apakah Anda sedang takut, khawatir? Apakah Anda sedang dalam menghadapi kemiskinan yang luar biasa? Apakah Anda sedang direndahkan oleh masyarakat atau orang lain? Jika tidak, berarti Anda disebut mendapatkan afiyah. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau, saya meminta kepada Engkau apa? 2 hal, al-'afu wal-'afiyah. Al-'afu itu pemaafan terhadap dosa-dosa. Ya Allah, saya minta kepada Engkau pemaafan dari dosa-dosa saya. Wal-'afiyah, al-'afiyah itu keselamatan dan pembebasan dari hal-hal seperti ini di dunia dan juga di akhirat. Di dunia selamat dari apa? Penyakit. Selamat dari apa? Kesedihan. Selamat dari penghinaan. Selamat dari kegalauan. Selamat dari pikiran yang membayang-bayang. Selamat dari kekhawatiran. Selamat dari kefakiran. Itu semua namanya al-afiyah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad, yang mana maknanya Nabi SAW mengatakan tidak ada yang lebih afdal terhadap yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba melainkan apa? Al-afiyah. Fas'alullah al-afiyah. Tidak ada yang lebih afdal yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba dibandingkan al-afiyah, yaitu pembebasan dan keselamatan dari hal-hal seperti ini di dunia dan akhirat. Maka mintalah oleh kalian kepada Allah Azza wa Jalla apa? Al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, dan seterusnya dari salah satu doa di zikir pagi dan petang. Afwan ikhwan, tolong ini maju, masih ada space yang cukup empty. Tolong maju di ini karena beberapa rekan di belakang udah mulai mau saling pangku-mangku, jadi majuan ya. Ayo maju yang belakang nanti maju, nanti mungkin ada yang datang lagi. Oke, kemudian itu tadi hayatul badan. Hayatul badan ini kaitannya dengan health. Ya, dengan kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh. Namun badan itu kan di dalamnya ada jantung, ada otak. Sangat korelatif dengan apa? Pikiran. Sangat korelatif, yaitu nyambung dengan pikiran. Yang tadi kita katakan betapa banyaknya kesehatan atau tidak sehatnya tubuh itu mempengaruhi atau berpengaruh pada qalbu, jantung, pikiran. Maka ikhwan, kalau kita mau menjadi orang yang produktif dan bisa produktif gimana caranya? Di antara cara untuk menjadi produktif, maksudnya pribadi yang produktif adalah fokus. Dan fokus itu tidak bisa didapat kecuali oleh orang yang melatihnya dan memiliki keseimbangan badan, keseimbangan kesehatan raga. Jadi pikiran juga harus fokus, tapi pikiran yang fokus itu secara psikis bagus, cuma kalau badan itu tidak mendukung itu susah. Iya, kita udah kecapean misalnya, begadang 3 hari, terus disuruh ikut kajian di Al-Ikhlas subuh-subuh dan di bawah AC, kira-kira bakal fokus nggak? Orang nggak begadang aja tadi malam tidur full aja sekarang nggak fokus, ya apalagi 3 malam begadang, nggak bisa fokus karena fisik berpengaruh pada pikiran dan susah, mata ini pengen nutup terus, jadi nggak bisa fokus. Taib, bagaimana caranya supaya bisa fokus? Tentu di antaranya adalah menjaga stabilitas rest atau istirahatnya. Banyak orang mengira bahwasanya dengan jarang istirahat itu bisa lebih berilmu, bisa lebih dapat, enggak. Bisa lebih produktif, enggak. Justru
Rata-rata orang-orang yang produktif, bukan workaholic, tapi orang yang produktif, itu mereka yang menjaga stabilitas istirahatnya, menjaga tubuhnya dengan baik, menjaga istirahatnya. Itu rata-rata begitu. Ya, ada seorang alim yang memang ada dulu dengar kajian Syekh ini ya, dan kemudian nggak begitu setuju juga ya, dengan poin berikut, yaitu bahwasanya talibul ilm itu hanya tidur cukup 3 jam dalam sehari. Kira-kira gimana kalau antum tidur 3 jam dalam sehari dan sisanya belajar terus? Kalau dalam psikologi modern dan juga dalam riset ilmiah para saintis modern ini jelas nggak benar. Justru ini membuyarkan banyak fokus. Ya, tidur 3 jam sehari. Dah misalnya, taib fadl. Antum coba aja tidur 3 jam sehari. Dan itu berarti misal dari jam 9 sampai jam 12 malam. Sisanya silakan mungkin untuk tahajud, baca Al-Quran, baca kitab. Dari jam 12 sampai jam 4.45 pagi hari, dini hari sampai pagi hari, taib. Kira-kira terjadi nggak itu? Bakal terjadi nggak pada hidup antum? Jam 12 malam, antum bangun, tahajud, kemudian baca Al-Quran, baca kitab sampai jam 4.45 subuh. Mungkin nggak kira-kira? Wahai orang Depok Bogor, mungkin nggak? Nggak mungkin. Taib. Kalau emang itu terjadi, kira-kira ba'da subuh masih melek nggak habis itu? Nggak. Tidur. Sampai jam berapa? Mungkin sampai jam 9. Dan akan kacau hidupnya nanti. Nanti ada qailula yaitu tidur siang juga. Ya bagus tidur siang. Tapi ternyata sampai ada buku atau ada artikel atau pembahasan dari sebagian psikolog atau saintis yang mengatakan, ada mungkin judulnya semacam ini, The Art of Doing Nothing. The Art of Doing Nothing. Seninya tidak ngapa-ngapain gitu. Ya, jadi nggak ngapa-ngapain ada seninya gitu loh. Gimana tuh? The Art of Doing Nothing. Seninya orang pemalas ya. Enggak, tapi maksud di sini jangan antum pahami secara harfiah bahwasanya enggak gini maksudnya, bahwasanya doing nothing ini bukan berarti antum bengong, terus antum rekam bengong antum 6 jam antum upload di YouTube terus dengan judul 6 jam enggak ngapa-ngapain. Nah, ini bahlul kok ini. Maksudnya doing nothing ini adalah antum memberikan jeda untuk tubuh dan pikiran antum agar bisa refresh. Gitu loh. Jadi tidak selalu betul-betul diforsir agar membaca terus. Dalam Al-Quran disebutkan faidha farogta fansab. Kalau misalnya kamu selesai, farog di sini maksudnya farog ya, maksudnya selesai dari melakukan suatu amalan. Fansab, maka isilah dengan amalan berikutnya. Tayyib. Kita integrasikan bagaimana pendapatnya saintis atau psikolog barat dengan tentu Al-Quran sebagai yang paling utama. Di sini bukan berarti doing nothing itu terus bengong gak ngapa-ngapain, enggak, bukan begitu. Maka sebagian penjelasan dari para psikolog barat adalah Anda memberikan hak istirahat bagi tubuh seperti tidur misalnya, sasarean, tidur-tiduran, atau misalnya melihat ke yang hijau-hijau, bukan uang, tapi ya uang juga refreshing juga, tapi maksudnya pemandangan, landscape, sesuatu yang menyenangkan pikiran dari pemandangan alam. Maka itu sebenarnya adalah bentuk istirahat kejiwaan dan juga tubuh supaya tidak letih. Bahkan silakan tidur. Nah, doing nothing di antara tidur. Di kajian misalnya udah capek dengan ustadz ini, tidur dulu. Karena ketika dia tidur, semakin bagus tidurnya, semakin khusyuk, maksudnya semakin dalam tidurnya, bahkan sampai mimpi, kemudian ngorok, ngiler, ngeces, ngelindur, ngigol lagi. Dan kemudian bangun-bangun dia akan mendapatkan refresh.
dia siap untuk menerima masukan baru dari ilmu pengetahuan. Begitu. Coba aja, kan habis tidur biasanya kita bisa cepat ngapalin. Kalau baca bisa lebih cepat paham. Iya. Adapun kalau misalnya otak kita terus diforsir untuk betul-betul terus sama seperti badan. Badan diforsir terus. Enggak istirahat terus diforsir. Setiap hari kayak gitu, bakal rusak badannya. Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya badanmu memiliki hak atasmu yang wajib kamu penuhi, kan gitu. Nah, kehidupan badan ini penting, diurus juga dalam syariat Islam. Taib, kita lanjut kemudian ke hayatul qalb war ruh. Ya, ini karena nanti ada mungkin parkiran bakal dimanfaatkan oleh warga, jadi nggak sampai jam 7 insyaallah kajiannya. Anda sarankan bagi yang mau bertanya cepat-cepat pikirin apa yang mau ditanyain, ya gitu. Kemudian tulis ya sebelum segala berakhir, ya gitu. Taib, wa hayatu qalbihi wa ruhihi allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil wal ghayyi wal rasyad wal hawa wal dhalal fayakhtarul haqqa ala diddih. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kebutuhan kedua, kehidupan hati dan jiwanya, kalbu dan ruhnya, allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil, di mana ia mampu dengan kalbu dan ruh itu, dia mampu membedakan antara hak dan batil. Kemudian membedakan al-ghayy war rasyad, kesesatan dan petunjuk, wal hawa wad dhalal, serta membedakan hawa nafsu dan kesesatan. Fayakhtarul haqqa ala diddih, sehingga ia memilih kebenaran dibandingkan lawan dari kebenaran itu. Itu fungsinya qalbu dan ruh, yaitu memilih kebenaran daripada kebatilan, memilih petunjuk daripada kesesatan, dan semisalnya. Fatufidu hadhihi al-hayatu quwwat at-tamyiz baina an-nafi'i wad-dar fil ilmi wal iradati wal a'mal. Kehidupan qalbu dan ruh ini, kalau memang hidup benar-benar, maka memberikan kekuatan untuk membedakan antara manfaat dan bahaya dalam masalah 3 hal, yaitu ilmu, keinginan, dan perbuatan. Nah, di sini lihat, fatufidu hadhil hayatu quwwat at-tamyiz baina an-nafi' wad-dar fil ulum wal iradati wal a'mal. Kekuatan spiritual, kalbu, ruh, kalau memang betul-betul ada itu, kalbu itu akan memberikan pembedaan antara yang nafi' dan dar, yang bermanfaat dan yang bermadarat. Dari segi apa? 1, ilmu, 2, iradat, willingness, keinginan. Jadi dari knowledge, willingness, dan deed. Jadi ilmu, keinginan, niatan, dan juga perbuatan, amalan. 3 ini. Seseorang ketika ruhnya hidup, ya, maksudnya hayat ruhiyah, qalbiyah, kehidupan hatinya ada, ya, itu bisa mendistinguish atau mendiferensiasi dan membedakan mana ilmu yang bermanfaat atau pengetahuan yang bermanfaat, mana pengetahuan yang gak ada manfaatnya. Bisa membedakan mana niatan baik dari dirinya dan mana niatan buruk. Bisa membedakan mana perbuatan baik dari dirinya dan mana perbuatan buruk. Semua itu didapat dengan apa? Dengan kehidupan hati. Nah, orang yang hatinya mati, ya, ruhnya juga ruh mayyit, artinya ya busuk, yaitu tidak memiliki ilmu, tidak ditanam dengan zikir, itu akan berkurang atau mungkin bahkan tidak ada pembeda antara ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Dia nggak bisa bedain. Dari knowledge, dari ilmu. Orang-orang yang hidup kalbunya untuk akhirat, maka dia bisa mengetahui mana ilmu yang bermanfaat buat dunia akhiratnya. Sehingga dia tidak belajar ilmu-ilmu yang gak ada manfaatnya buat dia. Dia gak belajar ilmu-ilmu yang gak ada manfaatnya buat dia. Kemudian ilmu itu kan bisa diintegrasikan dengan tujuan, yaitu iradat, niatan. Buat apa dia berilmu dengan ilmu seperti itu? Buat apa dia belajar dengan ilmu itu? Maka kalau kalbunya hidup, ruhnya hidup,
lillahi ta'ala untuk keselamatan hari akhir, maka dia tahu arahan ilmu ini mau buat apa. Dunia doang, pujian orang doang, atau buat akhirat. Gitu. Ada niatan di situ. Nah, kemudian dari knowledge, pengetahuan, dan juga dari niatan, dari situlah kemudian akan memproduksi amalan. Akan memproduksi amalan. Anggota tubuh dan lisan. Jadi bisa membedakan juga ini amalan yang benar sesuai ilmu dan niatan yang baik. Orang kalau misalnya nggak punya ilmu, maka dia berpotensi berbuat bid'ah dalam beramal. Dan orang kalau nggak punya tujuan dan niatan yang baik, maka berpotensi melakukan tindakan kriminal atau berpotensi syirik. Di sini. Jadi amal itu produksi. Ya. Dan sumbernya dari ilmu dan niatan. Kalau misalnya nggak punya ilmu, walaupun ada niatan bagus, maka produksinya itu tidak bagus. Kenapa? Karena produksi ini dibangun tanpa ilmu, sehingga jadinya amburadul, acak-acakan, semaunya, nggak sesuai prosedur. Nah, kalau misalnya punya ilmu, tapi intentionnya, willingnessnya, tujuannya nggak bagus, maka bisa jadi orang jahat, pelaku kriminal. Punya ilmu, tapi untuk tujuan yang tidak baik, iradat yang tidak baik. Atau kalaupun bukan masalah kriminal, yaitu dia melakukan syirik, baik kecil maupun besar. Punya ilmu, tapi tujuannya tidak benar. Maka bukan lillahi ta'ala misalnya. Maka produksi yang dia dapat, yaitu ilmu amal, ya, yang keluar, itu tidak lillahi ta'ala. Tidak lillahi ta'ala. Dan ini semua didapat dengan apa? Kekuatan ruhani, kekuatan qalbu. Kekuatan qalbu itu berarti nanti akan berefek pada apa? Ilmu, pengetahuan, kemudian keinginan atau niatan, dan produksi akhirnya adalah yaitu apa yang diamalkan itu sebagai produksinya. Pabriknya di hati, ya. Niatannya, ilmunya, karena niatan itu di hati, ilmu di hati. Jadi ilmu itu wadahnya adalah hati, dan niatan sumbernya di hati. Kemudian amalan zahirnya adalah di lisan dan di anggota tubuh. Seperti itu. Nah, seseorang tentu dikenal dan dijudge sesuai dengan zahirnya dia. Memang ada kalimat dari orang barat, don't judge a book by its cover. Janganlah engkau menilai buku dari covernya. Iya ya, betul lah. Beli dulu baru kemudian lihat isinya, itu betul. Tapi kalimat ini enggak mutlak. Lah kalau misalnya manusia kita temuin, ya kita judging him, yaitu kita nilai dia sesuai cover dia. Ya cover dia kayak gimana? Dia penampilannya seperti apa? Sekarang kalau misalnya ada preman, ya tatoan, apakah kita menanggapi dan menyikapinya sama seperti, oh ini kayaknya preman tapi nggak boleh saya treatment dia seperti preman, saya treatment dia seperti itu Ustadz Sunnah. Nggak nyambung, nggak bisa, ya. Dan kemudian ada Ustadz Sunnah, tapi kita treatment dia seperti preman, nggak bisa. Sesuai kita nilai sesuai dengan apa yang ditampakkan pada kita dari covernya. Ya udah itu aja. Ketika kita nggak tahu isi hatinya dan nggak tahu apa maksudnya dia, ya udah covernya aja seperti apa. Ingat gak peristiwa mungkin pekan lalu yang kabarnya ada seseorang yang nolong anak pang atau preman pang itu? Kan bisa kelihatan dari ini ya. Dari appearance-nya, dari penampilannya, dari tatonya, ditolong ya. Tapi justru ini bite the hand that feeds gitu loh. Yaitu justru dia yang ditolong ini, anak pang ini, membunuh penolongnya. Dianterin ke rumah. Kalau udah baik-baik dianterin ke rumah. Taruh di rumah ngopi-ngopi bentar, ngobrol. The end of the story akhirnya adalah apa? Yang ditolong ini justru apa? Membunuhnya, kemudian mungkin berusaha untuk melucuti harta bendanya. Kenapa? Ada kesalahan mungkin dari awal, yaitu tidak memberikan treatment seseorang sesuai dengan cover yang dia tampakkan pada kita, gitu loh. Mungkin kesalahannya diantara seperti itu. Maka ikhwas sekalian,
Di dalam Islam juga seseorang perlu untuk apa? Memperhatikan covernya dia. Jangan dia tampakkan kesalahan-kesalahannya atau keburukan-keburukan dalam hatinya, nggak perlu ditampakkan. Minta ampun sama Allah dan hilangkan, gitu aja. Bahkan aib sendiri itu nggak boleh dijabarkan. Nabi SAW kan juga mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang semalam berbuat maksiat, lalu Allah tutup dia maksiatnya dari pandangan orang-orang, tapi pada pagi harinya dia malah cerita. Lihat di sini cover. Yang tadinya Allah udah coverin. Cover itu kan berarti kan di cover. Yaitu ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Diadakan sutroh. Namun dia merobek sutroh tersebut dan justru dia menampakkan pada orang keburukannya. Nah, disinilah kemudian orang pun bisa menilai dari badannya, bisa menilai dari perbuatannya. Maka wajarlah kalau misalnya kemudian orang memberikan treatment kepada dia sesuai dengan covernya. Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya jika engkau melihat seorang yang biasa bolak-balik ke masjid untuk sholat ya, maka ketahuilah bahwasanya dia muslim. Lihat, bagaimana kita perlu melihat seseorang dari covernya aja cukup. Dah ini muslim, dah khalas. Karena apa? Karena dia bolak-balik ke masjid, maka dia muslim. Nah, pentingnya cover ya gitu. Tapi sekarang kita kadang-kadang lihat ini, ikhwan. Kalau ngelihat di jalanan teman atau orang, ikhwan, jenggotan, cingkrangan, gitu kan. Kita sapa enggak? Salam enggak? Salam. Tapi kalau kita ngelihat orang biasa tanpa jenggot, laki-laki, dicukur jenggotnya dan seterusnya, kita salam enggak? Berpotensi enggak kita salam? Wajar enggak seperti itu? Secara syariah itu enggak wajar, tapi secara uruf lokal ya wajar gitu loh. Tapi secara syariah sebenarnya enggak, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara tanda iman adalah engkau salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau salam pada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal, kan gitu. Nah, cuma memang secara apa namanya? Tradisi, kebiasaan orang dan juga apa yang sudah terjadi dan yang sudah. Nggak bisa disangkal adanya perbedaan treatment. Kalau kita ketemu seorang yang berjenggot panjang atau berjenggot lagi tuh kelihatan kayak ikhwan ngaji gitu, berbeda, kita bakal menyikapinya beda dibandingkan dengan orang yang tidak seperti itu. Ya enggak? Iya atau enggak ikhwan? Kan antum ke Indomaret ketemu terus abis itu ada orang cingkrangan dan itu biasanya antum sapa enggak dia? Salam enggak? Assalamualaikum gitu. Atau tanya dulu antum radionya afiliasinya mana gitu. Antum afiliasi antum mana, afwan. Sebelum mana salam mana pengen tanya dulu. Subhanallah. Ya. Tapi jujur aja ada yang seperti ini bahkan di lingkungan daerah ana juga. Yaitu ini jenggotnya Masya Allah lebih ini lagi daripada ana. Ya, badannya lebih megar juga. Kemudian ini benar-benar kelihatan nyunda banget gitu kan. Tapi sama kita sama ikhwan sunnah yang ada di daerah situ, itu nggak pernah nyapa. Dan kalaupun kita sapa, salam, biasa aja, nggak ada senyum-senyumnya. Maksudnya bukan bermaksud ada pengkastaan dan pembelaan. Ana sebagai yang dikenal di situ sebagai dai-nya situ, ya maksudnya ustadznya masjid itu atau di lingkungan situ ikhwan semua, maksudnya menganggap Anda sebagai ustadznya mereka gitu. Itu pun bagi fulan ini itu enggak seberapa, karena ternyata fulan ini juga ngajar di suatu yayasan. Yang mana yayasan ini juga memang dari segi penampilan mirip sunnah, sama gitu. Tapi justru paling benci sama kita. Ada yang seperti itu, paling benci sama kita. Paling benci. Enggak suka gitu. Soal kita itu apa gitu. Ini memang kelihatannya taman sunnah, tapi kalau soal aib pemerintah itu paling gitu. Ya antum tahulah yang kayak gitulah. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Memang betul don't judge book by its cover. Maksudnya kita
Kalau ngelihat orang ikhwan sunnah dan seterusnya menampakkan sunnah, ya kita treatment dia seperti orang yang menampakkan sunnah, wajar. Ya karena apa? Karena apa yang dia produksi dari zahir amalan itu, ya insya Allah sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Dan cuman mungkin di sini ada kesalahan mindset. Inilah pentingnya apa ikhwan? Sebelum kita punya ilmu dan niatan, perlunya kita untuk menseleksi guru-guru, ustadz-ustadz. Jangan sampai salah dalam belajar. Jangan sampai salah dalam belajar. Udah terlalu banyak korbannya para walid, ya kan? Para walid. Karena apa? Mereka jadi korban kenapa? Nggak belajar, nggak seleksi. Apalagi sekarang para ustadz di YouTube bejibun, banyak ustadz di YouTube. Kalau kita ngambil semua ustadz, dengerin semuanya dengerin, semuanya bermaksud baik kok. Ya iya mungkin, ya kita husnudzon gitu, tapi nggak semuanya juga. Nah kemudian syubhat ditawarkan, akhirnya kita bingung sendiri. Siapapun yang sifatnya liberal dalam urusan manhaj, maka dia akan bingung dan bahkan justru akan melawan manhaj yang benar. Gitu, rata-rata begitu ya ikhwas sekalian. Oke, kemudian ketika dia sudah bisa membedakan yang bermanfaat dan yang bermadarat dalam masalah ilmu, niatan dan produksi amalan, udah bagus. Ini tufidu quwwatal iman wal iradati wal hubbi lil haqq. Maka ini akan memberikan faedah, yaitu kekuatan iman, kekuatan hati, iradah, keinginan, dan kekuatan cinta terhadap al-haq, kebenaran, wa quwwatal bughdi wal karahati lil batil, dan kekuatan kebencian terhadap kebatilan. Jadi gini, orang ketika hidup hatinya ya dengan ilmunya yang benar, niatan yang salihah, ikhlas, dan amalannya yang sesuai sunnah dan ikhlas, maka akan tampak kekuatan iman, akan tampak niatan yang baik dari dirinya, dan akan tampak kecintaannya kepada apa yang benar. Dan juga kemudian akan tampak kekuatan kebenciannya terhadap yang batil. Gak suka dengan ada yang batil itu, gak suka gitu loh. Karena gak suka gak bakal mau ke yang kebatilan itu. Nah, balikin yang lain, balikin sekarang, kita balikan. Kalau misalnya kontras dari ini, yaitu dia apa? Kalbu dan rohnya itu tidak begitu hidup. Tidak begitu hidup. Ilmu yang didapatkan bukan ilmu yang sesuai dengan kebenaran. Bahkan bisa jadi maksiat. Bahkan bisa jadi kesyirikan, seperti perdukunan dan semisalnya. Maka semakin low, semakin rendah ilmu yang dia dapatkan, manfaatnya atau kebaikannya, maka ini semakin lemah kehidupan kolbunya, mati kolbunya. Kemudian iradatnya, keinginannya, niatannya juga kalau misalnya jelek, buruk. Ini menunjukkan kehidupan kolbunya itu juga tidak baik. Sehingga orang ketika knowledge, pengetahuannya itu tidak benar, atau niatannya tidak benar, atau apalagi dua-duanya blending, udah ilmunya nggak benar, jahat pula niatnya, maka dia akan memproduksi apa? Amalan yang buruk. Semakin jelek ilmunya, semakin jelek niatannya, apalagi di blending, maka semakin buruk inputnya, outputnya itu amalannya, semakin buruk. Semakin buruk. Jadi amalan itu kan dasarnya adalah pengetahuan dan kemauan. Ya, seseorang tidak akan melakukan suatu amalan atau perbuatan kecuali karena ada pengetahuan dan amalan, maka dia melakukan. Seseorang tidak mau melakukan apa yang dia nggak tahu harus ngapain, nggak tahu, jadi nggak melakukan dia. Seseorang juga tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak mau. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan dan melakukan sesuatu itu membutuhkan dua, yaitu knowledge dan juga keinginan, kemauan. Kalau knowledge-nya salah, ilmunya salah, maka output berupa perbuatan yang dia produksi akan salah. Kalau misalnya niatannya salah, maka arahan amalan ini juga akan tidak benar, walaupun kelihatan benar awalnya. Seperti seseorang beramal karena pujian manusia. Ini bukan bentuk kehidupan qalbu sama sekali.
Walaupun mungkin awareness dan awareness itu apa Indonesia awareness itu? Awareness. Kesadaran dia akan perhatian orang itu sangat hidup. Kesadaran dia akan perhatian orang sangat hidup. Tapi hatinya hakikatnya mati atau lemah. Iya. Seseorang ketika beramal, dia memaksudkan amalnya supaya dipuji manusia. Hatinya itu seolah-olah hidup buat siapa? Buat manusia. Orang yang suka caper, dia akan selalu memperhatikan bagaimana perhatian publik padanya. Komentar orang padanya, itu yang dia cari, itu yang dia amati. Ini seolah-olah hidup hatinya, tapi hidup hatinya untuk siapa? Untuk orang-orang, bukan lillahi ta'ala. Maka orang seperti ini hampir mati qalbunya. Hampir mati qalbunya. Amalannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan tersibukkan dengan omongan manusia. Dan akan kesulitan baginya untuk beramal karena lillahi ta'ala, sulit. Karena kata sebagian ulama, orang yang paling sulit untuk bertauhid adalah orang yang riya. Ya, amalan yang paling sulit bagi orang yang riya adalah ikhlas. Dan amalan yang paling dihindari oleh orang yang ikhlas adalah riya. Jadi antara orang mukhlis dengan murai itu bertentangan sekali. Orang yang ikhlas berusaha untuk jangan sampai riya, dan orang yang terbiasa riya itu kesulitan buat melakukan keikhlasan. Sulit. Apa-apa harus di kamera, ke sana ke sini harus diketahui orang, ini harus laporan, ini harus kasih tahu dan seterusnya. Maka sekali dia mau berbuat ikhlas, itu sulit karena gatel kolbunya untuk apa? Mempublish semuanya ke orang ini, ke manusia. Ini ada apa? Bad intention, yaitu niatan yang buruk, tujuan yang buruk dalam beramal, dan ini dosanya besar sekali. Bahkan bisa lebih besar daripada dosa kebid'ahan pada umumnya, yaitu kesalahan dalam beramal karena ilmunya yang salah. Yang ini lebih buruk lagi karena ini dosanya ke hak Allah Azza wa Jalla yang harusnya dia menyembah Allah Ta'ala dengan ikhlas, malah justru dia palingkan ke selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik, bisa kecil, syirik kecil, dan bisa syirik besar, dan semua dari ini dosa besar. Tapi kemudian kalau misalnya ilmunya enggak benar, ikhwan, ilmunya enggak benar, ini juga bahaya. Karena produksi yang dia produksikan atau amalan dia keluarkan, terbitkan, itu amalan yang justru memudaratkan dirinya untuk dunia dan juga akhiratnya terutama. Dan tidak diterima amalan tersebut karena ini produksi yang palsu. Ini produksi sampah, tidak Allah Ta'ala terima. Nabi SAW sudah mengisyaratkan hal itu dalam hadis-hadis, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, maka tertolak amalan tersebut. Seikhlas apapun orang itu. Mungkin ikhlasnya masih mungkin diganjari, tapi amalannya ini tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Ya, maka kehidupan kalbu itu memerlukan kesehatan atau memerlukan tentu kesehatan berupa ilmu yang bermanfaat, amalan soleh yang berdasarkan keikhlasan. Ya seperti itu, ikhwas sekalian rahimakumullah. Dan kekuatan iman, kekuatan keinginan untuk kebenaran dan cinta kepada kebenaran itu berasal dari apa? Berasal dari kehidupan kalbu. Dan kekuatan rasa amarah diri terhadap kebatilan itu juga dari kehidupan kalbu. Seseorang ketika kalbunya mati, maka dia tidak akan merasa cemburu ketika ada pelanggaran syariat. Biasa aja, karena kalbunya sudah mati. Apalagi kalau dia memang mengerjakan amal maksiat tersebut, maka dia tidak akan mengingkarinya. Karena bagaimana dia mengingkari sesuatu yang dia sendiri menikmatinya? Nggak bisa seseorang mengingkari apa yang dia sendiri nikmatinya. Nggak bisa. Ya begitu. Udah ada pertanyaan? Ya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Atau ada yang maunya langsung, para ikhwas sekalian dipersilakan. Mungkin kita cukup untuk materi sampai sini, untuk materi kajian kitab Fawaidul Faid, dan kita lanjut insyaallah dengan pertanyaan-pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika saya diberikan sering sakit, apakah Allah sedang menegur saya, menguji saya, atau sayang kepada saya? Padahal kita diwajibkan selalu berdoa untuk sehat walafiat. Mohon sarannya apa yang harus saya lakukan ya Ustaz?
Taib, diberikan sering sakit, itu salah satu ujian dari Allah Ta'ala kepada beberapa hambanya, kepada sebagian hambanya. Gini, seseorang, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya, sebatas kapasitas kemampuannya. Ketika Anda dapat porsi ujian berupa sering sakit, maka ketahuilah ada ujian-ujian lain yang tidak diberikan kepada Anda. Ada banyak ujian lain yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Anda, yang dibebaskan dari Anda. Dan bahwasanya Anda diberi ujian yang tidak mungkin keluar dari kapasitas Anda. Maka itulah ujian Anda gitu. Itulah tugas Anda di situ. Baik itu sakit terus-menerus, baik itu mungkin percekcokan rumah tangga terus-menerus, baik itu orang tua yang tidak peduli sama anaknya, dan seterusnya. Itu semua ada. Manusia itu semua ada ujiannya. Ada yang ujiannya konsisten itu aja, ada yang ujiannya variatif, silih berganti. Maka ketahuilah bahwasanya apa yang Anda hadapi dari ujian ini sebenarnya kadarnya, keadilannya dari Allah, keadilannya sama seperti orang-orang lain dari segi keadilan Allah. Enggak beda. Allah Ta'ala Maha Adil kepada setiap dari hambanya, dan porsinya mungkin beda-beda, namun perbedaan inilah yang membuat kita merasa Allah Ta'ala Maha Bijaksana dan Maha Adil. Para nabi sebagiannya diuji dengan penyakit, di antaranya Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi pada endingnya Allah Ta'ala memberikan rahmat pada Nabi Ayub alaihissalam. Kalau ditanya di sini apakah Allah sedang menegur saya, maka jika ini dianggap sebagai teguran yang membuat Anda semakin dekat pada Allah, taubat pada Allah, maka alhamdulillah, ini kebaikan. Apakah Allah menguji saya? Ini ujian. Apakah Allah sayang pada saya? Husnudzan, bahwasanya Allah sayang pada Anda. Ketika Anda semakin dekat sama Allah, silahkan rasakan itu, Allah sayang sama Anda. Tapi jangan udah diuji terus makin jauh sama Allah, pergi ke dukun, sambil mengklaim Allah sayang sama saya. Enggak, Allah enggak sayang sama antum. Jadi kalau misalnya mau tahu apakah Allah sayang sama antum pas lagi dapat ujian, mau tahu apa kuncinya? Kuncinya adalah antum dekat enggak sama Allah pas lagi diuji itu. Kalau misalnya antum makin jauh sama Allah, jangan mengklaim Allah sayang antum. Baru silakan antum menganggap Allah sayang sama antum ketika apa? Antum diuji. Antum diuji dan antum bisa sabar, kemudian dekat sama Allah, baru silakan antum merasakan itu, husnudzan sama Allah. Tapi kalau antum misalnya diuji sama Allah, diberi musibah, kemudian malah justru makin munkar, makin maksiat, terus antum bilang saya diuji, Allah sayang sama saya, antum suudzon sama Allah namanya. Antum suudzon sama Allah. Kenapa? Lah antum makin jauh sama Allah tapi disayang sama Allah, itu kan suudzon sama Allah. Karena Allah Ta'ala adil. Yang Allah sayang adalah yang makin dekat sama Allah. Adapun yang makin jauh menunjukkan Allah tidak sayang, Allah telantarkan. Begitu ya, ikhwan. Nah, baru ada segi cerita di sini. Bagaimana Allah Ta'ala sayang sama seseorang, ikhwan, di antara ikhwan kita, yang dia diuji suatu ujian, dan alhamdulillah dengan ujian itu dia semakin bertauhid. Gini, pas ketika ada anak-anak habis khutbah Jumat di Jumat kan kemarin, sedikit cerita sama antum nggak bakal kenal ikhwan ini, yakin. Anak sebut namanya juga nggak bakal kenal. Ya, nah beliau ini udah kenal lama sekali dengan beliau. Pernah di masjid ini, pernah di masjid itu, dan karena anak habis khutbah di situ dan anak nggak bisa naik motor sendiri, biasanya naik Gojek, ya anak minta tolong boleh nggak anterin gitu. Oh beliau senang banget mau nganterin anak. Ini cuma lumayan lama anak kenal dengan beliau. Tapi kemudian akhirnya sampai di tempat tujuan, beliau ngobrol, minta nasihat dan semisalnya. Ternyata beliau sedang diuji dengan ujian yang nggak pernah dia sangka. Yaitu apa? Masalah investasi dengan temannya. Yang ternyata dia akhirnya pada endingnya itu dia saat ini terjerat dengan hutang riba. Karena dia terjebak juga sebelumnya dalam hutang juga yang harus segera dibayar dan diteror keluarganya. Namun dia cari ke mana-mana nggak ada yang mau minjemin dia.
Akhirnya pada ujung-ujungnya dia pun minta pinjaman, mau nggak mau minta pinjaman riba untuk supaya lebih ya gali lubang tutup lubang sebenarnya. Tapi ini salah satu-satunya jalan yang saat itu bisa dia tempuh. Dan dia kemudian betul-betul minta ampun sama Allah karena dia nggak ada maksud untuk nyari pinjaman ribawi ini. Dia nyari pinjaman ikhwan bukan dari ikhwan sunnah lagi karena nggak ada yang ngasih. Tapi dari seseorang teman lama dan ada klausul ribanya, tapi dia nggak ada jalan lain. Cuman teman lama yang awam yang bukan jauh dari sunnah yang baru bisa mauin. Tapi itu dengan apa? Adanya pertambahan nilai, ya riba itu intinya. Dan semenjak itu cukup berantakan ekonominya, kuliah anaknya, ininya dan seterusnya banyak berantakan. Lalu gimana nasihatnya Ustaz? Justru seperti ini keadaan sekarang, tapi nggak pernah cerita ke orang-orang gitu. Ini pengusaha juga, pengusaha. Maka Nabi bilang, ada 3 hal. Pertama, ini boleh jadi karena dosa antum dulu sama istri antum. Apa dosa antum dulu sama istri antum? Apa dulu lah. Antum berdosa, istri antum berdosa tentang apa dulu? Lalu mungkin Allah Ta'ala itu menebus dosa itu dan balas dosa itu sekarang dengan metode seperti ini. Kedua, antum dalam keadaan darurat dan antum selalu minta maaf sama Allah dalam keadaan seperti ini. Kalau memang hal seperti ini dan antum harus jujur sama Allah, kalau emang hal seperti ini membuat antum semakin dekat sama Allah, maka alhamdulillah. Dan ketiga, Ibnu Qayyim juga pernah menyatakan dalam salah satu kitabnya, Ana lupa, bahwasanya ada kalanya Allah Ta'ala merahmati seseorang tapi melalui maksiat orang itu. Ada kalanya Allah Ta'ala merahmati seseorang namun melalui maksiat dan Allah Ta'ala hukum dengan maksiat itu, tapi Allah sayang sama dia. Gitu loh, sayang sama dia. Ya, maksudnya gimana maksiatnya? Ini kan ada orang hidupnya flat, enak gitu ya. Udah ngaji sunnah, udah enak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ini orang enggak segitu-gitu aja. Akhirnya Allah uji dengan suatu maksiat, suatu pelanggaran. Pinjol atau apa gitu. Ini bukan melegalisir bolehnya itu ya, bolehnya itu enggak. Akhirnya dia kemudian terjelebab dalam maksiat tersebut, terpuruk, kemudian dia sadar dan semakin tinggi dia taubat dan makin berdekatan sama Allah Azza wa Jalla. Yang tadinya dia bersalah, berdosa, karena dia kembali ke Allah malah justru dia makin tinggi derajatnya dibandingkan sebelumnya. Ada orang seperti itu. Jadi ada sebagian orang yang Allah Ta'ala tinggikan derajatnya dengan sebab Allah takdirkan padanya maksiat, lalu dia kembali kepada Allah lebih afdol daripada sebelumnya. Maka kemudian dia cerita, Ustaz, semenjak ana dapat kasus seperti ini, setiap jam 2-an lewat itu, ana bahkan bisa bangun untuk tahajud. Sebelum alarm ana bangunin, ana udah bangun duluan. Ya, jadi dia ngebangunin alarm gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Itu nggak pernah terjadi dalam hidup ana kecuali pas dapat kasus ini. Sampai sekarang, Ustaz. Kemudian ana bisa dimudahkan oleh Allah untuk nangis, betul-betul merasa bersalah dan seterusnya. Maka ana bilang, justru ini sepertinya Allah sayang sama antum. Ini baru disebut apa? Sayang. Allah sayang sama dia. Walaupun dia bermaksiat pun terpaksa untuk dapat riba itu terpaksa. Karena nggak ada jalan lain, darurat. Maka alhamdulillah. Ya seperti ini. Coba kita lihat ini, teman ini yang bertanya. Anda bisa menilai sendiri dengan izin Allah. Anda makin dekat nggak sama Allah dengan penyakit ini? Kalau makin dekat, alhamdulillah Allah sayang sama Anda. Alhamdulillah. Dan biasanya orang yang memang dia sudah punya tabungan investasi iman, ya, maka insya Allah di masa ujian dia akan ditenangkan. Jadi maksud investasinya mana? Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di masa lapang, maka kenalilah Allah Ta'ala di masa susah, di masa senang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa susah. Gitu. Kenalilah Allah Ta'ala di masa mudah, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa susah. Mengenal Allah dengan bersyukur padanya dan taat padanya, mengingatnya terus di masa mudah, itu ada asuransi dan investasi agar kita dijaga oleh Allah Ta'ala di masa susah nanti. Gitu. Antum ketika pakai asuransi, kan pas lagi ada duit bayar, ya kan?
Nah, ketika misal kecelakaan atau ada apa gitu, di backup sama pihak asuransi. Pas lagi susah, ada yang nge-backup. Tenang kan? Tenang. Coba kalau misalnya antum operasi ini itu nggak ada BPJS, ayo coba. Pak, pakai umum reguler apa BPJS Pak? Oh, saya nggak ada asuransi tuh, gitu kan? Ya, ya udah berarti mandiri Pak ya? Ya mandiri. Punya duit nggak Pak? Qadarullah, nah gitu. Bagaimana qadarullah? Gak ada backup, tenang nggak? Deg-degan, was-was nih gimana nyari duit dari mana gitu. Sementara katanya biayanya berapa puluh juta misalnya. Tapi ikhwan, asuransi, maksudnya asuransi sini dalam secara bahasa bukan secara praktek yang ada ya. Kita bisa memberikan insurance atau asuransi tentang keselamatan ketika kita lagi senang, lagi nyaman, tetap ke Allah, sedekah, ingat orang-orang yang susah. Ya, nanti ketika antum susah, antum tenang. Antum tenang. Ada orang manusia hamba Allah Ta'ala yang fakir, itu ada yang kecelakaan, dari detik pertama kecelakaan sampai seterusnya, enggak sedikit pun ada rasa itu kebingungan apa-apa, padahal dia dituntut nanti akan harus bayar sekian dari sekian, tapi tetap nyantai aja. Kenapa? Ternyata Allah isyaratkan padanya untuk tenang, akan ditenangkan. Karena ternyata ketika di masa bahagia itu ternyata hamba ini punya investasi ke Allah Azza wa Jalla, yaitu berupa apa? Membahagiakan orang-orang ketika dia lagi bahagia. Maka kemudian Allah Ta'ala jamin dia ketika lagi kesusahan. Dan itu terjadi pada siapapun yang begitu, insyaAllah. Begitu teman-teman sekalian. Maka kalau misalnya kita lagi sehat, lagi nikmat semuanya nih, jangan lupa banyak-banyak sedekah. Jangan lupa banyak-banyak ngasih. Ingat Allah Azza wa Jalla, ingat orang-orang yang susah. Maka nanti ketika antum kesusahan, antum akan tenang insyaAllah. Yakin sama Allah. Gak mungkin Allah tidak akan membalas. Yakin kita. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah membuka aib masa lalu yang jelek tercela Ustadz? Maksudnya adalah agar orang-orang terdekat kita mendapatkan ibrah, pelajaran hidayah, karena hidayah adalah hak Allah. Taib. Kalau misalnya bisa, itu nggak perlu dia menceritakan kejelekan dia. Mungkin dengan kata ganti orang ketiga misalnya. Ada seseorang gini gitu misalnya. Jangan dia. Tapi kalau memang pengen lebih dalam lagi supaya orang menerima, maka diminimalisir aib-aib tersebut, cukup global saja. Ini waktu syuruk ya berarti? Atau makan siang? Atau apa nih? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya Ustaz, kalau saya meminta sejumlah uang untuk keperluan sekolah anak sesuai dengan harga di sekolah, misal buku, seragam, kemudian saya tetap membelikannya namun tidak di sekolah, yang mana harganya jauh lebih murah. Pertanyaan saya Ustaz, apakah balance dari uang tersebut halal saya pergunakan tanpa memberitahukan kepada pasangan saya? Atau baiknya gimana? Ya, meminta sejumlah uang untuk keperluan sekolah anak sesuai dengan harga di sekolah. Misal harga sekolah buku seragam total itu 200.000. Ya, terus saya belikan namun bukan di area sekolah, di tempat yang lebih murah supaya ada sisa. Inilah ibu-ibu. Nah, ini ibu-ibu. Ini dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada uruf lokal, kemudian dikembalikan kepada uruf keluarga. Pertama dikembalikan kepada uruf lokal dulu. Uruf lokal kira-kira kayak gini biasa nggak di kita? Taib. Itu udah benar tuh. Nah sekarang step kedua, kembalikan ke uruf keluarga itu, yaitu kembalikan ke karakter bagaimana suami biasanya gimana. Ya, kalau suami itu toleran, urusan kayak gini gampang lah. Udah nggak usah, ini nggak apa-apa. Dan punya histori rekam jejak yang toleran dalam masalah ini, maka nggak masalah. Tapi kalau dia suami yang intoleran dalam masalah ini, detail dan minta struk, nah ini jangan. Ya, jadi stepnya ada dua. Ini memang tidak ada aturan syariat khusus tentang ini, nggak ada dalam hadis boleh seragam di sekolah, nggak ada. Jadi kembali kepada uruf. Antara kejujuran ini kembali kepada uruf. Dua step. Step pertama, step uruf lokal. Bagi orang kita kayak gini biasa nggak?
This is mothers. Inilah emak-emak ya gitu. Inilah ibu-ibu sejatinya ibu-ibu ini. Ya, justru yang nggak kayak gini berarti bukan ibu-ibu. Nah, gitu. Nah, karena ibu-ibu pinter dalam pengiritan untuk bisa beli boba dan semisalnya. Nah, seperti ini uruf kita biasa, tapi belum cukup uruf kita. Karena keluarga pun punya uruf. Nah, ketika umum uruf kita udah oke, boleh biasa kayak ini umum lah. Maka kita kerucutkan ke uruf pasutri ini. Kalau suami anti, toleran dalam masalah ini, dan biasanya nggak ada masalah, lanjut aja. Lanjut aja. Maksudnya toleran di sini ridho kayak gini-gini, hal-hal kayak gini mah suami mah udahlah nggak usah ngomong lah, nggak usah ngomongin ini udah buat kamu udah sih. Selama memang wajar. Jadi kalau 200 kan wajar ya, beli buku, keperluan tulis, seragam 200.000. Tapi kalau terlampau jauh kayak 1 juta, buat apa? Buku sama seragam, ya udah gitu nggak beli di sekolah cuma 150.000. Kalau di toko ini 100.000, berapa sisanya kalau 100.000? 900.000. Ini bukan mama ini evil. Apa itu evil? Ini syaitan ini. Kenapa? Ini keterlaluan, israf, berlebihan ini dalam menggerogoti uang suami. Nggak boleh, ini manipulatif. Di uruf manapun ini nggak ada seperti ini. 1 juta, oh suami polos dan bahlul juga. Nah 1 juta dikasih. Buat apa? Seragam mama ini. Nggak ada seragam sampai 1 juta. Yang seragam apa? Nah oke, dikasih karena polos. Uruf kita, misalnya uruf kita 1 juta buat seragam sama alat tulis. Uruf kita umumnya standar itu oke nggak? Nggak lah. Buat seragam kecuali yang ini yang tarafnya hidupnya ini ya tinggi ya. Enggak, yang uruf kita biasanya lokal ini biasa enggak. Itu aja udah tertolak itu. Nah sekarang ini berusaha memanipulasi suami, enggak boleh seperti itu. Dia udah dapat untung banyak. Sisanya 900.000. Itu setiap kalau anaknya ada 3 itu main itu 2.700.000, Masya Allah. Jadi tiap bulan Juni dapat 2.700.000 ya. Ya begitu ya. Tapi alangkah beradabnya kalau misalnya setelah beli seragam dan alat tulis ini dapat sisa, tetap ngomong ke suami. Sayang, ini ada sisa nih 70.000. Ya. Buat aku ya, buat ini jalan-jalan, ini buat makan-makan ya. Suami ngebalas, balikin. Nah, kira-kira kesel nggak tuh? Pelit banget sih, gitu kata istrinya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa, baik dosa kecil dan juga dosa besar. Apakah kelak di akhirat nanti semua akan Allah tampakkan semua perbuatan dosa besar dan dosa kecil meski kita sudah bertaubat? Oke. Umumnya kalau misalnya udah taubat, maka ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Dan cara nutupnya itu terserah Allah. Baik tidak sama sekali dia omongin, tidak sama sekali dihamparkan catatan buruknya sama sekali. Ada juga yang tetap diberitahu. Namun Allah Ta'ala merahasiakan dosa-dosa ini dari pihak-pihak lain. Jadi terserah Allah gimana caranya. Itu nanti ada caranya. Terserah Allah. Beda-beda. Tapi kalau emang udah taubat, pasti Allah maafkan. Baik nanti ditampakkan atau tidak, pasti Allah maafkan. Ya. Dan bahkan ada yang belum taubat, Allah tutup. Ada. Karena kebaikannya lebih banyak, ada yang kayak gitu. Karena tauhidnya lebih tinggi, ada yang seperti itu. Beda-beda. Tapi tetap ini nggak boleh kita jadikan andalan supaya kita gampang nanti juga ditutup dosa saya. Hati-hati, jangan bermudah-mudah ya. Jadi yang penting taubat dulu. Bagaimana hukumnya jika seorang istri menyimpan dari sebagian kecil uang belanja dari suami namun digunakan untuk sekedar membeli bakso? Kembali ke uruf lah, udah. Capek lah kalau capek beneran ya. Laki-laki itu umumnya nggak mau mikirin bakso dari kecil, susu untuk kesehatan, skincare. Namun tanpa sepengetahuan suami, suami tuh kayaknya nggak ada suami yang mikirin sampai perintilan kecil kayak gini, peniti, terus jarum, nggak ada mikirin gitu. Peniti, ada ngapain? Skincare. Suami ada nggak suami ngatur skincare istri?
Gak ada. Ya, bakso, makan sana, makan. Ya. Namun jajannya tidak nongkrong atau nongki-nongki di luar, hanya di rumah saja. Bu, nggak masalah, Bu. Ini suaminya nggak masalah, yakin deh. Kalau suaminya laki-laki normal, itu bener-bener nggak bakal mikirin. Udah, sisanya terserah kamu. Ya, makan aja, makan sana. Bakso, cireng ke, mau somai ke, dimsum makan sana. Iya enggak para suami ya? Ada enggak yang sampai teliti antum? Mana audit sini, saya audit ini. Enggak ada kan? Makan. Ya gitu. Ada Anda tuh ya Allah, dari semua istri Anda punya, semuanya kayak gitu. Ya, sampai ibu-ibu semuanya kayak gitu. Itu perempuan banget. Ketika antum menemukan makhluk seperti ini, ketahuilah dia perempuan. Gitu loh. Jadi udah, perintilannya sisa ambil. Laki-laki itu enggak ngambil sisa, enggak ngambil kembalian. Mana kembaliannya? Jarang, laki-laki kayak itu jarang. Karena yang dia kasih sedikit memang. Jadi enggak ada kembalian. Baik, bismillah Ustaz di sini bertanya. Lover kami, loker kami dengan jenggot dan celana cingkrang. Loker kami dengan jenggot dan celana cingkrang. Cover. Iya, biasa. Ini kayak bapak-bapak yang nulis nih. Tapi kami masih banyak kesalahan seperti terkadang tidak menyapa saat ketemu orang saat di jalan. Tidak menebar senyum. Apakah hal ini bisa berdampak ke keimanan kita? Ini nggak bisa Anda nggak tahu. Gini, menyapa saat ketemu orang di jalan. Gini, kembalikan ke bagaimana kita. Coba. Antum nyapa nggak sama semua orang di jalan? Coba gitu. Kembali ke urf juga ikhwan. Semua orang di jalan antum sapa nggak? Enggak lah. Habis waktu kita buat nyapa orang. Naik motor. Semua pemotor disapa. Bang. Orang pada nanya, may I help you? Gitu. Semua dibang-bangin. Ya, orang lewat, Mas. Yang dikenal dong biasa kita sapa. Atau memang potensi untuk layak disapa, baru kita sapa. Coba kalau semua orang disapa. Antum naik bis 40 seat. Naik, Assalamualaikum. Wah, minta nih. Sapa. Bang. Orang pada bilang, ini sok ngartis banget nih, YouTuber mana ini, kan bikin gitu. Enggak semuanya kan? Kalau sesama ngaji sapalah ya. Karena kita ada sama-sama kepentingan lillahi ta'ala akhirat dan juga satu platform lah untuk ngaji. Ini oke lah. Tapi kalau misalnya di luar kan enggak. Antum ke Indomaret, semua orang disapa. Yang baru keluar dari WC disapa. Masih belum settingnya, abang, astagfirullah, ada apa nih? Bingung orang. Yang mau belanja disapa. Curiga orang. Akhirnya tugas Indomaret lihat CCTV ini. Kayak mau ngapain nih semua orang disapa nih. Dideketin disapa, dipegang-pegang. Ngapain? Jadi kembalikan ke uruf, ikhwan. Ya. Kemudian juga tidak menebar senyum. Senyum pun kembali ke uruf. Apakah semua orang kita senyumin? Laki, perempuan disenyumin. Senyum kan juga ada batasannya juga, nggak semua orang. Coba. Kasapa mungkin senyum, Pak, gitu. Coba. Antum senyum aja terus. Ke semua orang, senyum aja. Supaya nggak bolak-balik bibirnya, senyum aja. Gitu. Kemana-mana senyum dah. Semua orang senyumin. Kata orang apa? Terakhir saya lihat orang kayak gini orang gila, katanya gitu. Kan gitu. Jadi tetap ya kita menyebar senyum betul. Tapi kan juga nggak semua orang juga, apalagi perempuan atau lawan jenis. Salah tafsiran kan beda nanti. Salah tafsiran nanti jadi fitnah. Gitu. Jadi ada yang potensi untuk disenyumin dan ada yang lebih baik tidak usah, gitu kan. Jadi nggak berkaitan dengan dampak keimanan kita, kembalikan kepada urufnya aja. Bagaimana cara menjaga fisik tetap fresh setelah kita bekerja secara non fisik dalam waktu yang cukup lama? Ya ini kan bukan pengajian tentang masalah ini. Fisik, menjaga fisik tetap fresh setelah kita bekerja secara non fisik dalam waktu yang cukup lama. Yang bukan, jangan tanya saya kok ini. Ini tanya tukang fitness dan semisalnya, bukan ahli dalam masalah ini, ikhwan.
Emang antum ngeliat anak seger-seger amat apa? Anak ngantuk loh sebenarnya ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ada caranya kawan, ada caranya. Ya, ada kasih kok kunci ya, ada kasih. Yaitu mindset, pikiran antum jaga. Apa yang sulit dari kesulitan itu hanya dunia, sejenak, sementara ntar juga selesai dan lillahi ta'ala. Hati, dari hati dulu, mindset dulu. Kalau misalnya tenang, itu sebenarnya bisa kita atur ritmenya untuk fisik ini. Orang tuh banyak yang cepet capek itu karena pikiran juga capek dia. Jadi ada masalah trouble. Gini aja ikhwan, antum beli Pampers berapa dalam satu? Kadang kita nih suami nih, istri minta beliin Pampers. Kita bilang, kamu kan udah gede, ngapain pakai Pampers? Buat anak, ya kan, buat anak. Oke, bayi, anak bayi. Sebulan berapa Pampers? Tergantung isi sih. Sebulan berapa Pampers ya, kon? Anda pada pakai Pampers gak sih sebenarnya? Hah? Sebulan berapa Pampers? Sebulan berapa kali beli Pampers? Ayo, ibu-ibu yang punya bayi. Antum pada beli Pampers gak sebenarnya? Atau yang beli istri antum? Ayo sok, berapa? Ayo survei. Sebulan berapa kali belanja Pampers? 2 kali per 2 minggu kan? Apalagi kalau anaknya lagi muntaber atau lagi sering mencret dan semisalnya. Berkali-kali itu. Cepet banget habisnya. Biasanya suami, kok baru kemarin beli Pampers? Ya istri bilang, lagi sakit bang, maaf nih anak lagi sakit. Baru 5 hari beli Pampers, baru 10 hari beli Pampers. 1 Pampers. Kita kadang ke istri nih, istri minta diberikan kebutuhan. 1 hal itu. Dalam sebulan 2 kali. Kita suami kadang-kadang ngeluhin, ya Allah beli lagi. Gitu. Sebenarnya itu yang membuat berat itu. Bukan di pembeliannya, bukan di permintaannya. Berat apa? Pikiran kita, ngeluhnya kita itu yang bikin berat. Sini rata-rata siapa yang punya bayi? Coba tolong. Ada berapa orang yang punya bayi? Sok, silakan. 1, 2, 3, ya terus lah. Oke. Yang masih berpampers. Dulu kan kita pakai ini, dulu nggak pakai pampers, pakai apa tuh namanya? Popok dan semisalnya ya. Itu dulu yang kena beratnya siapa? Istri, ibunya. Cuci lagi popoknya, cuci lah. Sekarang kan tinggal itu nggak dicuci, buang. Tinggal minta sama suami beli pampers gitu. 1 pampers doang, udah ngeluh. Ya. Antum tahu berapa pampers yang Anda beli? 3 ya kawan. Anda triple-nya antum kalau misalnya itu. Tapi dari 3 itu coba nilai. Setiap dari ini 3 ini adalah punya anak kita. Dan ini kemaslahatan dia. Dan di balik pembelian ini ada pahala. Dan anak kita ini adalah aset untuk berikutnya, saham untuk investasi akhirat kita ke depannya. Coba mikir gitu coba. Enggak capek pikiran. Tapi kalau mikir, ya habis deh duit gua. Nanti buat jajan gini enggak ada deh. Akhirnya apa benefit buat kita dari materi? Habis pikiran kita capek jadinya. Itu yang membuat kita cepet capek. Akhirnya mau kerja ini berat pikiran karena mikirin ini. Mau ini berat pikiran. Itu yang membuat kita banyak capek. Ingat bahwasanya beban yang antum dapetin dari pikiran, ada orang lain yang jauh lebih susah. Saya gampang kok, semuanya gampang. Lewat begitu aja. Ya seperti itu, ikhwas sekalian. Dari awal mindset tersebut membuat tubuh kita itu bisa untuk beradaptasi dengan keadaan insyaallah. Ya, dari pikiran, lillahi ta'ala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah yang harus terlebih dahulu sehat? Hati dan ruh atau badan dahulu? Kompak, usahakan kompak. Tapi yang paling awal tentu adalah hati dan ruh dulu. Dan apakah ada korelasi dengan perkataan al-aqlus salim fi jismi salim? Ya, bisa juga akal yang selamat ada di tubuh yang sehat gitu. Ya bisa juga, tapi tidak mutlak. Karena sebagian orang sakit, akalnya tetap terjaga. Lihat bagaimana ulama-ulama kita. Ya. Lihat bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah. Usia 90 tahunan, udah sangat tua. Namun akalnya itu tetap sehat, tetap baik. Dan rata-rata ulama yang berusia tua itu masih pada bagus akalnya. Cara bicaranya bagus, Masya Allah. Ternyata belajar sedari muda, termasuk belajar bahasa,
dan menghafal kosakata dan semisalnya Al-Quran dan semisalnya, itu akan membangun kesehatan akal sampai usia tua, walaupun fisik sakit, akalnya tetap bagus. Begitu. Jadi nggak mutlak perkataan ini. Terakhir ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajar jika kita sebagai orang tua khawatir akan masa depan anak-anak? Khawatir apakah kita mampu untuk support pendidikannya dan lain-lain? Karena zaman sekarang banyak PHK, jualan sepi dan lain-lain. Kalau khawatir di sini maksudnya adalah kepikiran saja, maksudnya nanti gimana, strateginya gimana, itu nggak masalah. Tapi kalau khawatir ini sampai kurang percaya nanti bisa get through it, melampaui ini, maka enggak boleh. Ya, wah ini kalau Anda bahas ini bisa lama sebenarnya, tapi tidak boleh, terutama laki-laki. Para kepala keluarga, antum punya anak berapa, punya istri berapa, punya ini berapa, enggak boleh antum merasa panik nanti gimana rezeki Allah. Enggak, Allah jamin rezeki antum. Enggak boleh sampai segitunya. Kalau kepikiran harus gimana nanti ya, cari jalan, silakan. Khawatir dalam masalah ini boleh. Tapi kalau sampai level kayaknya berat nanti, kayaknya susah deh, kayaknya enggak kuat deh, itu enggak boleh. Enggak boleh beneran. Antum punya anak 10 sekarang, Allah titipin anak 10. Gak mungkin Allah nitip tanpa ada pembayaran dari Allah dari rezeki. Gak mungkin. Allah titip antum anak 2. Gak mungkin Allah titip antum anak 2 kecuali pasti Allah jamin. Silakan pikirkan gimana caranya, khawatirkan gimana caranya, tapi jangan khawatirkan kepastiannya. Gitu ya. Insya Allah Allah rezeki antum. Dan kemudian kita semua anak juga. Masalah PHK, jualan sepi, ya ikhwan. Ini semua masalah rezeki yang udah Allah atur semuanya. Banyak orang di sini jualan sepi. Masih hidup gak? Masih hidup. Masih bisa zikir, masih bisa ngaji, makan normal, masih. Dulu kita waktu dari masih janin, siapa yang mastiin kita bisa dapat pekerjaan seperti ini? Janin loh, gak mikir apa-apa loh. Sampai sekarang bisa kerja. Jadi bukan self confidence yang kita minta di sini, bukan kepercayaan diri, bukan yakin sama Allah Azza wa Jalla. Itu modal orang muslim itu, modal orang beriman. Mau kayak gimana, berapa banyak kayak anaknya, kebutuhannya berapa banyak, tapi kalau dia yakin sama Allah, maka nggak bakal melesat keyakinannya. Allah kasih buat dia. Jadi jangan ragu, jangan khawatir sampai segitunya. Yang di PHK kan bukan antum, bukan anak antum. Yang jualan sepi kan bukan antum, mungkin antum jualan sepi, mungkin seperti gitu. Tapi insya Allah anak antum enggak. Minta sama Allah supaya semuanya settled dan baik, dan insya Allah Allah akan kasih itu buat kita semua. Ya semoga Allah Ta'ala jadikan kita dan anak-anak kita sebagai keluarga yang saleh dan salehah, dan Allah Ta'ala jamin rezeki kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.